Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, di dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis, yang menyangkut pengalaman fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologi, yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. 3. Aspek sintaksis, yang menyangkut pada ajaran tanda baca. Ejaan ada 2 macam, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatukan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatukan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fonetis. Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Contohnya ada di sebelah sini. Selanjutnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan karena terbentur biaya yang besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Contohnya ada di sini ya. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Pemakaian kata ejaan bahasa Indonesia. Kata dasar adalah kata yang belum diberi imbuhan. Dengan kata lain, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya, makan, duduk, tinggal, datang, langkah, pindah, dan lain-lain. Kata turunan atau disebut dengan kata berimbuhan adalah kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Penulisan singkatan atau akronim. Singkatan ialah kependekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik dilafalkan huruf demi huruf maupun dilafalkan sesuai dengan bentuk lengkapnya. Contoh, M, meter. Akronim ialah kependekan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf-huruf awal dan suku kata yang ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa, yaitu Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.